AKCA, SRA, lecturer, senior lecturer College University of Economic Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak Reza, Prof. Reza, Ya sila Pak. Bapak boleh gunakan Bu sulit. Rina, Pak Setyanta. Saya juga membawa gerbong mahasiswa nih, Prof. Ya, Reza. ini sangat ya. Jadi ketuanya Saudara Wartia, ya terima kasih. Ketua kelasnya sudah membawa teman-temannya dari STI. Ya. Ya, terima kasih. Baik Pak, saya share dulu. Teman-teman stay memang keren Pak. Saya sudah ke kampus itu sejak tahun 83 Pak. Sebenarnya kita sering ketemu juga Pak di ISBES. Ya, ya benar. Setiap konferensi Bapak ada ya di Bali maupun di Lombok, di mana lagi, di Manado. Ya. Oke Pak, very clear, sangat jelas. Clear? Oke. Yes. Clear Pak ya. Very clear. Bahasanya campur-campur aja Pak. Very good Pak. Campur aja. Ya. Tadi sudah diperkenalkan, ini nggak usah dibuka lagi. Baik. Oke, sustainability involves meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Saya kupas dulu sedikit sustainability. In the context of public service, this means ensuring that our action and decisions are environmentally responsible, socially equitable, and economically viable in the long term. There are several ways in which public service can promote sustainability and accountability. For example, organizations can implement policies and procedures that prioritize sustainable practice, such as reducing energy consumption, minimizing waste, and promoting responsible resources use. Public servants can also engage with stakeholders and the community to better understand their needs and to build trust through open and transparent communication. Public service sustainability refers to the ability of government agencies and other public service organizations to provide effective services and meet the needs of the public in a way that is financially, socially, and environmentally sustainable. This involves balancing the needs of the present with the needs of the future generations, while also considering the long-term impact of public service delivery on the environment and the economy. So financial sustainability, which involves ensuring that public services are delivered in cost-effective and efficient manner. This may involve finding ways to reduce costs and increase efficiency, such as through the use of technology, outsourcing, or collaboration with other organizations. Financial sustainability also involves ensuring that public services are adequately funded and that resources are allocated in a way that maximizes their impact. Social sustainability is another important aspect of public service sustainability, which involves ensuring that public services are accessible, equitable, and responsive to the needs of all members of society. This may involve engaging with communities and stakeholders
to understand their needs and priorities, as well as building partnerships and collaboration to address complex social issues. Environmental sustainability is an important consideration in public service delivery, as the impact of public services on environment can have significant long-term consequences. Public service organization can promote environmental sustainability by reducing waste and energy consumption, using sustainable materials and transportation, and promoting eco-friendly practices. Ethics. Ethics refers to a set of principles or rules that guide behavior in a particular context, such as a profession or organization. Ethics are often codified into codes of conduct or professional standards. They are enforced through disciplinary actions or legal measures. Morals, on the other hand, are personal beliefs or values that guide behavior. Morals are shaped by cultural, religious, and personal factors and are not necessarily codified into rules or standards. And accountability in public service is a vital aspect of maintaining a moral and ethical government. It is the responsibility of public servants to act in the best interest of the people they serve and to be accountable for their actions. Moral ethics, accountability in public service means that public servants must adhere to a set of ethical principles and values. These principles include honesty, integrity, objectivity, and impartiality. Public servants should be committed to serving the public interest rather than their own personal interests, and should be willing to make difficult decisions in the face of political pressure or personal gain. Overall, moral ethics accountability in public service is essential for maintaining trust in government and ensuring that public servants act in the best interest of the people they serve. Public servants who uphold ethical principles and values are transparent in their decision-making processes and are willing to accept responsibility for their actions and are more likely to be effective and respected leaders. Moral concept refers to a set of principles or values that guide an individual's behavior and decision-making in personal and social contexts. Morality is concerned with distinguishing between right and wrong, good and bad, just and unjust action or behaviors. It is often influenced by personal beliefs, cultural norms, and religious or philosophical traditions. Moral concept can vary widely across different cultures, societies, and individuals, and can be influenced by factors such as upbringing, education, and personal experiences. Some common moral concepts include honesty, respect for others, fairness, compassion, responsibility, and accountability. In summary, moral concepts play an important role in shaping individuals and societal behavior and are essential for promoting ethical decision-making, accountability, and social responsibility. Ethics
and morality are often used interchangeably, but ethics typically refers to a more formal and systematic approach to moral reasoning and decision-making, while morality is often seen as a matter of personal values and beliefs. Ethics involves the study and application of moral principles and values in a broader social context, such as in business, law, or government. Public service ethics refer to the moral principles and values that guide behavior of individuals and organizations in the public sector. These principles and values are intended to promote the public interest, ensure accountability, and prevent corruption. Some key principles of public service ethics include integrity, honesty, impartiality, professionalism, respect for the law, and commitment to the public good. Public servants are expected to act in the best interest of the public rather than in their own personal interest and to avoid conflicts of interest. To promote and maintain ethical conduct in public service, many organizations have established codes of conduct or ethics that outline the standard of behavior expected of their employees. These codes often provide guidance on issues such as conflict of interest, accepting gifts or favors, use of public resources, and confidentiality. It is important for public servants to uphold ethical standards in order to maintain trust and legitimacy with the people they serve and to ensure that public resources are used effectively and efficiently. Accountability is a moral imperative in public service and sustainability. With great power comes great responsibility, and it's vital that anyone who holds public office or is responsible for an organization ensure that they are held to the highest ethical standards and remain accountable to the public they serve. Accountability means being responsible and transparent, properly organizing and appropriate utilizing resources. Accountability practices must take into account environmental, social, and economic impacts to ensure sustainability. Because we can see this environmental, like in sustainability reporting, it's like a triple P, yeah? Profit, place, and planet. Accountability not only includes ethical practices, but also requires a commitment to sustainability initiatives. This includes creating an efficient and effective organizational structure, taking into account both short and long-term impact, developing strategies for equitable decision-making and resource utilization, and ensuring that all stakeholders have a voice in the process. It is important to ensure that everyone involved is committed to the same goals and have access to the same information. Public service, ethic, and moral values are crucial for good governance and the effective delivery of public services in Indonesia. One example of public service case on moral ethics in Indonesia is the issue of corruption in the public sector. Corruption has been a long-standing problem in Indonesia and has had a significant impact on public trust in government institutions. To combat corruption and improve public service ethics in Indonesia, the government has implemented various measures, including the establishment of anti-corruption agency,
and the introduction of regulations to promote transparency and accountability in the public sector. However, there is still much work to be done to ensure that public service organizations in Indonesia operate with integrity and uphold ethical values. Finally, accountability in public service requires a willingness to accept responsibility for mistakes and errors. Public servants should be willing to admit when they have made a mistake and to take steps to correct the mistake. These include being willing to apologize to the public and to take steps to prevent similar mistakes from happening in the future. Overall, public service organizations in Indonesia must continue to prioritize moral ethics and integrity in their operation and decision-making processes. This requires a commitment to transparency, accountability, and the upholding of ethical values and principles, as well as the implementation of effective measures to combat corruption and promote good governance. Thank you, Prof. Reza. Sekian dan salam. Silakan, Pak. Baik, menarik sekali, padat dan sangat substantif. Bisa di stop dulu Pak screen-nya supaya layar bisa kita guna. Oh iya, sorry Pak. Baik. I have to inform you before this even not a conference but international series. Therefore, we will to enjoy and relax. Therefore, after Pak Hasbi, one speaker right now, time is. Okay, thank you, Pak Reza. I'm sharing this first. Okay, very clear. Climate change, managing sustainability language. Okay. Assalamualaikum and good morning to all, especially Pak Reza, Mr. Setyanta Nugraha, and Mr. M. Hasbi Saleh, and all audience. Thank you for joining us today and like to hear what I'm going to share today. Basically, my topic is about managing sustainability challenges towards the climate change. I'm actually I have an idea to share this due to this survey. If you look into this survey, the knowledge among Malaysians about climate change is, I think, I know a lot about it, only 7%. All right, so it means that it's only 7% from this is the Malaysian. I'm not sure in how many respondents, but basically it can be representing Malaysian. The Star is actually the newspaper lah, the famous newspaper in Malaysia. So I think dia punya survey procedure is reliable, yeah. So only 7% know about the climate change, the sustainability issues happen in Malaysia, and I think all over the world. 40% of us only know a little about it. 29% have moderate knowledge on it, and 21% have never heard of it. So I think it is really alarming, really macam surprising lah, ya. When we talk about climate change and sustainability, kalau in Malay we call it as kelestarian. How about Indonesia? Kita guna apa? Ya, betul, kelestarian alam. Kelestarian, right? Okay, so 21% never heard, tak pernah tahu about 21%. Okay, so because of this survey, so I think I would like to share the status of current Malaysian and some of the ASEAN country punya climate change action. Okay, so in global scenario, basically I think
before COVID-19 come, before COVID-19 hit the world, I think we already face the social poverty, economic, geopolitical, and also climate change. And then come COVID-19, then it become more worse, because I think countries all over the world is already pledged macam buat promises during the Paris Agreement under United Nations, that most of the country would like to contribute towards reducing the carbon emission by 2050. Okay, but due to COVID-19 pandemic starting 2020 kan until 2021, so we might look into the action to a bit delay. Okay, everybody is worried on whether countries all over the world able to meet the promises in 2015. So we will look into what happened or what that government in Malaysia took action about this. Okay, if you look the importance of, if you see here, why the sustainability, climate change awareness is very important. When we look into this is the events, anomalies that happens around the world. Like Asia, kan, dalam Asia ASEAN we have ada flood, kan, flood everywhere. The rain is heavier than before, and then they put here much of Asia was warmer than average during January 2022, resulting in Asia's 4th warmest January on record. Like North America, there is several events all around the world. Okay, so this is the consequences of emission, carbon emission throughout the world. Okay, if we look more focus into ASEAN, the most ASEAN member state that most suffered from the extreme weather is Myanmar, Philippines, Thailand, and Vietnam. This actually more worry because basically a long time ago, ASEAN country, basically ASEAN region actually face a lot of issues, right? Like extreme poverty. We are depending more on agriculture and natural resources. We have pressure from the natural disaster like drought, typhoon, and flood, and so on. And then it is actually, I think, more critical because of we ASEAN like Indonesia, Malaysia, kan, Philippines, Thailand, all having more natural resources more than other country around the world. So that's why we are more apa kita panggil more affected lah with the climate change, with the emission and so on. All right, if you look at here, percentage of climate change concern across ASEAN, like ASEAN, sorry. Malaysian, about 47.3%. If you look at Indonesia, it's 41.7%. When we compare here, I think the most, this one is a concern, mean everybody's aware on the climate change. The highest is on the Philippines. If you compare Malaysia and Indonesia, it's almost same. When we in relatively Indonesia punya population is more than Malaysian, right? But 41.7% concern, only 41.7% concern about climate change. Concerning not only at the government level, we have to make sure that everybody is aware on this, not only the government that making policy of the climate change or sustainability, but also at the citizen level, the corporate level, so that when everybody involved in this action, so I think we are going to have more awareness. Bila ada more awareness, then everybody is involving in
how mitigating the climate change punya issues. Okay, so if you look here, the statistic on major emitters in 2020, among all countries yang major emitters ada Indonesia dekat sini. I think because of the largest, I think the population is high kan, as compared to other ASEAN country. So the most emitters is China, and Indonesia rank at 5th. Okay, as compared to others. Alright, so if you look here, the total, okay, this one. Okay, greenhouse gas emission, the carbon emission is increasing since 1990. They were expected to increase. It will be expected to increase, but our role here is to slow down the increment. Okay, so kalau tidak nampak sini, the spike dia from 2000 to 2010 dia spike dia tinggi kan, 42 to 51, while 51 to 2010 to 2020 is about 3% only. So you want to make it slower lah until 2050. Alright. This is also another statistic on the carbon emission per capita by country, where Malaysia is put under the lowest. Malaysia, Indonesia contribute to 2.2. Dia punya carbon emission per capita is 2.2. Malaysia they put under Asian A, Malaysia and Brunei. The Malaysia ASEAN B. Okay. Alright. Why is it the sustainability or climate action mitigation ni important? Because the population of ASEAN is growing. Okay, according to World Bank, growing about annually 1.08% in average. Indonesia, the most populous country, followed by Philippines and Vietnam. While in terms of urbanization, the Singapore is the most highest, and then Brunei, and followed by Malaysia. So I think when the United Nations compare countries around the world, Asia ni dia ada good perspective lah. Okay, because they are growing fast and so on. Okay. Is compared when we make the ASEAN region basically make one of the most rapidly urbanized globally. Okay, so in 2020, the urbanization will reach to 67.8% according to United Nations 2018, right? And then the GDP for ASEAN country growing at 4.4%, and the highest, the fourth largest single market in the world, to outgrow Japan and EU by 2030. So I think we want to have growth in economy, as well as we are at the global standard in terms of sustainability and climate change action. Okay, so this is based on the Pricewaterhouse survey that who actually which party that should drive the sustainability action. From this, they said that this one is Pricewaterhouse survey in 2020. Basically, the government, the first parties that should drive towards the sustainability. The consumer not second, producer or the manufacturer, the media, employees, retailers, schools and university, and non-profit organization. I think the policy start at the government, and then we ourselves, maybe the other schools, I think the media and the manufacturer and so on is really important to influence us as a consumer. Maybe we might not know, not aware about all this, what happened, what actually can government taking action about climate change and so on. So all the communication must be put ataupun through the media and the producer or the manufacturer of the company, the product. Okay. All right.
All right, next one. This is the Malaysia past commitment towards sustainability. I will touch on Malaysia perspective. I think we have been starting this around 2015. I think a long time. I think 1970 we already have the environmental policy for the Malaysian government, but starting 2015 during the Paris Agreement, we start to lagi apa, the action is more intense lah compared to previous one. So we have pledged to the United Nations to have cut the greenhouse gases emission about 45% by 2030, and I think by 2050 kita dah increase to 45 to 50 basically. We based all at the government sector, the government imposed on the SDGs sustainability development goals that every government department, every government agencies, university, and so on, any action must be related with the sustainability development goals. Okay, so the policy on the agriculture also being implemented and so on. Okay, this one, some of the action that have been taken about deforestation, the green technology, the biodiversity, and so on. All right, let's look into the when we talk about climate change, kan, this is that the government level. Basically, companies or government body or government department who actually practicing the sustainability and climate change action, they will report it to their punya stakeholders. Okay, basically dia akan practice, and normally based on the research, kan, when you practicing the positive action, you will then report it, because you want to show to everybody, you want to show lah to everybody that you are doing good for the country or for the environment. But the sustainability reporting status said overall for 5 ASEAN countries, only 59.2% have report the sustainability reporting. Okay, so Malaysia about 64.5%, Indonesia about 53.6%. Basically, the sustainability report status is related to corporation, corporate companies. How they will basically report on what they have been taken into consideration ataupun the practice on the climate change action. Okay, so this is one is the latest government initiative. The government has introduced or launched National Low Carbon Cities Master Plan in 2021. Basically, low carbon cities being implemented since I think 2011. But during that time, we do not have the proper master plan. They only have the measurement, how to measure the low carbon initiative. But in 2021, government launched National Low Carbon Cities Master Plan. The aim is to ensure that this one is at the local authorities. Di setiap state dia ada local authorities. Kita panggil in Malaysia, kita panggil local authority, PBT is pihak berkuasa tempatan. It's like in district. Every district, the city council, municipal council. So basically ada 15 cities lah in Malaysia that yang dah start low carbon cities development. Okay, so but I think when I read about the low carbon cities ni, there are so many challenges.
one of it is the community, basically they do not have enough participation from community. Means that that's also reflect to the first survey that I shows in the beginning. Only 7% know about this, about climate change and also sustainability action, because the local authority government they already have their own policies, they ada guideline, but they not communicated it well to the communities. Okay, so people tak tahu, kita citizen, orang-orang rakyat ni do not know what happened, how we going to join them, what activities that actually that we can join to contribute towards carbon emission reduction, right? So that's the issues now. Another issue is government now in the process of recovering the economy. Kan? Kalau Malaysia, if you heard about Malaysia punya economic situation just stable. Due to changes in political parties and so on, government kan. So the allocation of government expenditure basically towards the quality of life of the citizen. Kita nak recover from pandemic and so on, so that they have a percentage of allocation towards sustainability and climate change action tu ada being allocated. But I think not sufficient, not enough to cater all initiatives. So we need to have other investment from outside, from private sector, even from the community, from the crowdfunding pun kita invite and also welcome all the fundings, but actually the community ataupun the stakeholders or investor ni they do not have enough knowledge about government or local authorities action towards sustainability. So setakat mana dia punya impact of the initiative and so on. I think that's why I think everybody ada issue di situ. Okay. It is that's the Malaysian issue. Okay, so what happen if we do not have adequate climate action? Okay, so inadequate climate action will relates to commitment towards global warming and more climate impacts and risks. Okay, so if we do not take proper action, so the risk towards the climate might be higher. So we might expect more flood, for example, more warm, kan, for example, and then the country will lock into carbon intensive infrastructure and higher risk of stranded fossil fuel asset. We might also miss opportunity to achieve benefit for sustainability economic development, and we will have reliance higher on carbon dioxide and higher requirement for global net negative emission. Basically, it relates, although we not relate directly to that carbon emission, but it's basically if you look really in depth, actually everything that we do, our daily activities sebenarnya contribute towards the carbon emission actually, kan? Tapi kita tak, for example, we drive car using fuel, kan, petrol, yang bila we drive more cars, so that the asap and so on energy being used contribute to the carbon emission. Okay, and lastly, I share about, this is the pledge basically to net zero. Net zero means net carbon, zero carbon. Okay, like Malaysia here, we are pledge merah ni kan, 2050. Indonesia purple, 2060. More late than us. Maybe they're not ready to make sure that we are negative of zero emission, right? And the earliest one is here. I don't know where. Kat mana ni? UK kot. Yeah, right. 2030.
Okay, achieve at Madagascar, Gabon, and Liberia. Guyana, Suriname. Okay, so that's all for my sharing. Thank Wah, you. sebenarnya student UiTM ambil subjek 1 tu dia convert saja lah. And then, okay, right. Many questions right now in my email for the first speaker and second speaker, but we go to the third speaker first before the question answer we will read nanti. Okay. Kita terus pergi kepada the third speaker, sahabat saya, Bapak Janta Nugraha. MAC Water, silakan Pak Mas. Silakan. Oke, terima kasih Bang Sahrul. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My best friend Prof. Sahrul Reza, and Pak Hasbi, and Prof. Rina. Salam kenal. Sangat menikmati saya paparan Bapak Ibu semua. Ini orang-orang luar biasa yang berada di sini. Ini pakai belangkon mestinya. Kenapa saya tak jumpa? Dan saya akan menggunakan bahasa Indonesia, Bang Sahrul, meskipun di paparan saya ada beberapa bahasa Inggris. Mungkin kita boleh bahasa. Mungkin sekedar kita tahu bahwa kita punya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang di sana mengatur tentang bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia. Di pasal 32 itu antara lain menyatakan bahwa dalam forum-forum nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ini salah satunya. Tapi kita kan di dunia maya nih Bang. Kita di dunia maya sehingga kita bisa menggunakan campur-campur lah gitu. Kira-kira seperti itu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. 2009. Alright, 24 ya undang-undang. Iya. Artinya termasuk dalam MOU itu sebetulnya diatur di sana ketika berada di Indonesia itu adalah menggunakan bahasa Indonesia. Termasuk transaksi. Ya, ada undang-undang juga, Bang. Artinya ada undang-undang juga terkait dengan transaksi keuangan yang kita sekarang banyak menggunakan dolar, sebetulnya wajib ketika transaksi di Indonesia menggunakan rupiah. Itu yang kemudian kita membuat rupiah kita ini melemah. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman, karena di sini audiensnya adalah mungkin banyak yang dari mahasiswa, barangkali apakah kami bisa dibantu share untuk paparan ya, Pak Gumilang? Kang Indah, please you have, silakan tolong bantu share screen. Oke, kita sambil jalan. Saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan topik yang disampaikan oleh panitia, kami sebetulnya sudah menyiapkan agak lama ya, tetapi karena tertunda sehingga pada hari ini, dan topik ini pernah kami bawakan dalam forum auditor profesi ya, profesi auditor internal di Indonesia, yang ini adalah organisasi yang menaungi auditor internal di Indonesia, dan sebetulnya ini adalah IIA Global, artinya organisasi internasional auditor internal. Dan inilah forum ini pernah kami bawakan, dan barangkali dalam forum ini saya bisa menyampaikan untuk sharing bagaimana posisi atau peran profesi auditor internal dalam hubungannya dengan tadi yang disampaikan adalah terkait dengan accountability, kemudian terkait dengan etika, dan kemudian juga bagaimana peran-peran auditor dalam kebijakan publik. Kita kalau di Indonesia tentu kita dikagetkan dengan berita-berita di beberapa hari terakhir ini, bagaimana kita dikejutkan oleh penganiayaan seorang anak pejabat pajak yang kemudian membuat efek domino yang saya kira luar biasa, dan sekarang saya kira belum selesai. Itu akan merembet kemana-mana. Dan itulah
bagaimana cara Tuhan kelihatannya itu hukum-hukum alam ini akan diterapkan gitu. Sehingga dari penganiayaan itu kemudian terbongkar bagaimana ternyata di pejabat-pejabat yang diberikan amanah itu ternyata ada satu pelanggaran. Oleh karena itulah maka kalau topik ini mengambil masalah etik itu adalah sangat-sangat relevan sekali dan ini adalah problem bagi bangsa kita. Problem bagi bangsa kita. Ketika kita bicara etik, maka kita tadi Pak Hasbi juga sudah menyampaikan, kita adalah bicara moral, kemudian bicara benar atau salah, dan tentunya adalah hukum. Adalah hukum. Jadi kalau kita melihat dari kasus-kasus yang kami sampaikan tadi, secara hukum barangkali belum terlihat benar salah gitu ya, karena benar salah dibuktikan di pengadilan. Tetapi secara etik publik, masyarakat sudah menghukum begitu beratnya terhadap kehidupan dan posisi sosial mereka. Ini luar biasa dan inilah pentingnya bagaimana kita harus memahami terkait dengan masalah etik ini. Secara umum etik ini kan didefinisikan, tadi sudah disampaikan secara detail ya oleh Pak Hasbi, pada prinsip-prinsip yang dipegang teguh atau rules of conduct dalam bekerja dan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mungkin lanjut Pak Gumilang. Dan saya kira semua profesi dalam masyarakat itu apalagi terkait dengan pelayanan umum pasti memiliki yang namanya kode etik atau etika profesi. Dan etika profesi inilah yang sebetulnya mengatur tentang apa sih yang wajib dan apa yang dilarang yang dilakukan oleh mereka yang menjalankan profesi itu. Oleh karena saya basisnya adalah dari auditor internal, maka perspektif saya menyampaikan dalam sharing ini adalah terkait dengan bagaimana profesi etika di profesi auditor internal. Kalau kita melihat bahwa satu profesi yang dijalankan orang di organisasi yang keahliannya adalah mengaudit, itulah namanya auditor. Dan ini tidak hanya auditor saya kira, tapi semua profesi itu pasti ada orang yang menjalankan dan hakikat namanya orang pasti dalam menjalankan kegiatan tugasnya tidak terlepas dari kesalahan, kekhilafan, dan barangkali kecerobohan. Tapi di satu sisi, secara profesi, auditor internal harus dituntut orang yang profesional dalam pekerjaannya dan dibatasi oleh atau mengikuti etika profesi. Bagaimana auditor internal itu mendapatkan guidance atau panduan dalam menjalankan etikanya? Ada kita mengenal adalah IPPF atau yang kita sebut dengan internal practices framework ya, dalam ini adalah merupakan kerangka kerja konseptual yang mendefinisikan pedoman mengikat yang dikembangkan oleh IIA atau Institute Internal Auditor. Jadi organisasi profesi IIA ini adalah organisasi dunia yang bermarkas di Amerika dan beranggotakan lebih dari 200 negara, termasuk kita adalah juga anggota IIA Indonesia, dan saat ini anggota IIA itu sekitar 2.000 auditor dengan profesi itu. Dan saya kebetulan diberikan amanah untuk di organisasi itu sebagai komite audit untuk jabatan sampai 2024. Kepatuhan terhadap kode etik auditor internal adalah merupakan bagian penting dalam menjaga kredibilitas orang auditor internal dari ancaman yang berisiko tinggi. Ini artinya auditor ini memang risikonya sangat tinggi. Apa sih risiko itu yang dihadapi oleh auditor itu? Memang kecenderungannya risiko-risiko yang sifatnya itu dilematis. Artinya mungkin ini juga di profesi-profesi yang lain ya. Tuh.
Pak, dia akan selalu menemukan pada posisi-posisi atau tindakan-tindakan yang sifatnya dilematis, seperti benturan kepentingan, intervensi, intimidasi, kemudian juga mungkin ada kesempatan melakukan kecurangan dan sebagainya. Di satu sisi dia harus menegakkan aturan, tapi di sisi lain mungkin ada dilema-dilema yang dihadapi yang ini menuntut seorang auditor internal itu untuk mampu bisa melakukan tindakan atau keputusannya secara baik dan benar. Mungkin lanjut Pak Gumilang. Baik. Nah, ini yang best practices internasional yang menjadi panduan auditor internal seluruh dunia, itu adalah yang dituangkan di dalam mandatory guidance, yaitu mandatory ini adalah yang disusun oleh auditor oleh organisasi internasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan melalui berbagai penelitian serta praktek-praktek terbaik dalam profesi auditor internal. Sehingga dalam mandatory itu kita mengenal ada elemen-elemen yaitu core principle for the professional practice of internal auditing, yang di sana adalah bagaimana mendefinisikan of internal auditing, kemudian core of ethics. Nah, core of ethics ini adalah bagian yang mandatori bagi organisasi auditor internal. Kemudian international standard. Jadi intinya core value, kemudian kode etik, definisi, dan standar. Inilah panduan dalam bekerja seorang auditor internal. Lanjut. Kemudian satu mungkin, dan ini saya kira core prinsip dari internal auditor internasional yang dikembangkan oleh IIA, ada 10 core prinsip, dan saya kira ini juga bisa berlaku secara universal. Yang pertama adalah demonstrate integrity. Bagaimana integritas itu dijalankan dan itu memang betul-betul dilakukan. Kalau mungkin tahun-tahun yang lalu, integrity itu hanya sebatas dokumen, sebatas peraturan, dan sebagainya. Tetapi dalam yang terakhir ini, prinsip-prinsip nilai ini adalah yang betul-betul dilakukan, berintegriti. Inilah barang mahal yang ada di negara kita. Seperti kata orang bijak katanya, maju mundurnya sebuah negara itu tidak tergantung kepada seberapa luas wilayahnya. Juga tidak seberapa kaya hasil kekayaan alamnya. Juga tidak tergantung kepada besarnya jumlah penduduk. Tetapi yang mempengaruhi maju mundurnya suatu negara adalah integritas para penyelenggara negaranya. Itu kata kuncinya di situ. Oleh karena itulah maka di dalam nilai atau value di organisasi-organisasi kita itu sudah dianut integritas itu menjadi nilai yang mendasar dan paling utama. Kemudian yang kedua adalah demonstrate competence and due professional care. Artinya bahwa seorang auditor itu harus mampu memberikan kompetensi dan kecermatan profesionalnya di dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang ketiga, objektif and free from undue influence. Artinya berlaku objektif, tidak pilih kasih dalam melaksanakan tugasnya, dan terbebas dari kepentingan lain atau independence. Kemudian aligns with the strategies, objectives, and rest of the organization, yang maksudnya adalah harus auditor internal harus selaras bekerjanya dengan strategi organisasi. Karena auditor internal itu adalah bagian dari organisasi, dia tidak lagi sebagai watchdog, tetapi dia sudah mengubah paradigmanya. Auditor internal itu adalah sebagai konsultan. Jadi tidak mencari kesalahan, tetapi memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk satu perbaikan.
Jadi tidak nunggui salahnya orang atau mencari salahnya orang itu ya. Oleh karena itu memang harus selaras dengan strategi organisasi, kemudian tujuan organisasi, dan memberikan layanan terkait dengan resiko organisasi. Kemudian selanjutnya core value-nya auditor internal adalah organisasi auditor internal itu harus memang ditempatkan tempat yang layak gitu ya. Artinya agar kuat organisasinya itu dan diberikan sumber daya yang cukup dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya adalah demonstrate quality and continuous improvement. Auditor internal harus juga mampu mendemonstrasikan atau melaksanakan kualitasnya dia, auditor berkualitas dan secara terus-menerus untuk mengembangkan diri. Kemudian nilai auditor internal itu adalah bagaimana dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, kemudian memberikan layanan kepada risk-based assurance. Artinya organisasi apapun, bahkan kita sendiri pun tentu di dalam melaksanakan kehidupan kita ada satu resiko yang ini seringkali tidak tersadari dan tidak diidentifikasi secara baik sehingga kita tidak bisa untuk melakukan mitigasi dan pengendalian. Sehingga ketika terjadi sesuatu maka kita kebingungan tersendiri. Nah, auditor internal adalah bisa menyediakan layanan atau memberikan layanan dalam mengidentifikasi risiko organisasi. Kemudian auditor internal juga insightful, proaktif, dan future focus. Ya. Artinya harus berwawasan luas, ya, kemudian proaktif dan berwawasan untuk masa depan, gitu ya, berwawasan masa depan. Tadi disampaikan Prof. Rina ya tadi terkait dengan climate change ya. Dan di auditor internal pun juga cara berpikirnya juga harus ke sana gitu ya. Artinya bumi ini untuk anak cucu ke depan sehingga setiap tindakan itu harus memperhatikan bagaimana masa depan bumi ini untuk anak cucu ke depan. Sehingga kalau kita melihat di dalam aturan-aturan ya regulasi-regulasi misalnya dalam pengadaan barang dan jasa sudah menerapkan bagaimana sustainability itu dilakukan sehingga nanti tidak banyak menyumbangkan misalkan sampah-sampah elektronik dan sebagainya gitu ya. Kemudian terakhir dari core values itu adalah promotes organizational improvement. Artinya selalu mempromosikan bahwa organisasi yang kita mau ini adalah organisasi yang baik dengan tata kelola yang baik. Ini adalah 10 prinsip yang saya kira bisa menjadi landasan umum bagi profesi-profesi lain. Nah, ini adalah intinya. Ketika kita bicara masalah etik, maka di dalam IPPF itu sudah dirumuskan ada 4 prinsip kode etik. Yang pertama adalah integrity, yang kedua adalah objectivity, kemudian yang ketiga adalah confidentiality, dan yang keempat adalah kompetensi. Etik ini sifatnya adalah kualitatif, ya, kualitatif sehingga dia lebih kepada bagaimana personality itu bisa menjaga etik dari 4 prinsip ini. Tapi kemudian bagaimana 4 prinsip ini supaya bisa dijalankan dan ketika ada pelanggaran bisa dilakukan perbaikan, sanksi ataukah evaluasi. Oleh karena itu maka 4 prinsip ini kemudian lebih dikuantitatifkan menjadi, lanjut Pak Gumilang, menjadi aturan perilaku, ya, rules of conduct. Jadi aturan perilaku, jadi untuk misalkan, ini kelihatannya enggak jelas ya, tapi nanti bisa di-share ya Pak Gumilang, Prof. Sahrul ya. Artinya untuk prinsip integrity, kalau kita hanya bicara prinsip, maka itu adalah sifatnya kualitatif, tidak terukur, gitu ya. Kita sulit untuk mengukur. Oleh karena itu, maka dituangkan ke dalam bentuk yang lebih kuantitatif melalui rules of conduct. Ini adalah kuantitatif dari integrity. Misalkan auditor itu harus atau wajib
melakukan pekerjaannya dengan kejujuran dan tanggung jawab. Nah, artinya terukur gitu. Kemudian auditor internal harus mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan sebagainya. Nah, ini kira-kira kami hanya ingin menyampaikan, saya tidak ingin mengupas satu persatu, tetapi dari empat prinsip ini kemudian dituangkan ke dalam 4 perilaku di integrity, kemudian 3 perilaku di objectivity, kemudian 2 perilaku di confidentiality atau kerahasiaan, dan 3 perilaku di kompetensi. Nah, inilah yang wajib menjadi panduan oleh auditor internal. Dan rule of conduct ini ketika memang tidak ditaati oleh para auditor internal, maka bisa diberikan sanksi. Lanjut, Pak. Selanjutnya, bagaimana di Sekretariat Jenderal, kami di Sekretariat Jenderal mengadopsi nilai-nilai tadi. Yang pertama tentu sebagai entitas organisasi pemerintahan, kami auditor internal berada di bawah Sekretaris Jenderal. Dan ketika dalam struktur itu ada atasan bawahan, maka tentu independensi, kemudian pengaruh dan sebagainya itu bisa dipertanyakan. Oleh karena itulah maka kami membuat yang namanya Internal Audit Charter. Internal Audit Charter itu apa? Internal Audit Charter atau IAC adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen pimpinan tertinggi yang dalam hal ini Sekjen DPR RI tentang pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang memuat tujuan, wewenang, tanggung jawab, kemudian oleh aparat pengawasan internal. Nah, ini semacam konstitusinya Inspektorat Utama. Bagaimana kami ini diberikan ruang yang luas kepada pimpinan kami untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara objektif, independen, terbebas dari konflik kepentingan dan sebagainya. Ini adalah regulasi yang dituangkan di dalam Peraturan Sekjen tahun 2020 nomor 438. Artinya sudah terikat di dalam regulasi yang harus dilaksanakan. Pimpinan kami harus menjamin diberikan akses yang luas, SDM yang cukup, kemudian mewujudkan pengawasan yang efektif dan hubungan yang baik dengan pemerintah. Lanjut, Pak. Kemudian apa sih yang kemudian secara khusus kita adopsi untuk ruang auditor internal itu melakukan tugasnya? Itu regulasinya kita tuangkan di dalam Peraturan Sekjen nomor 7 tahun 2015. Di sana ada aturan-aturan tentang kode etik auditor. Ini khusus di Sekretariat Jenderal yang memuat ketentuan umum, asas dan tujuan, aturan perilaku, hubungan dengan auditi, hubungan sesama auditor, larangan, sanksi, pelaksanaan kode etik, dan ketentuan peralihan serta penutup. Ada 10 pasal regulasi untuk bagaimana mengatur tentang kode etik auditor. Lanjut. Apa isinya? Tentu kami tidak menjelaskan satu persatu dalam peraturan itu, tetapi secara umum kami sudah mengadopsi apa yang menjadi nilai universal IPPF ke dalam asas dan tujuan. Bahkan kami menambahkan akuntabilitas dan profesionalitas. Jadi tidak hanya integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi, tetapi kami juga secara khusus menambahkan akuntabilitas dan profesionalitas. Bagaimana ini kita bisa lakukan? Ini tujuannya agar mendorong budaya etis dalam profesi auditor itu selalu ditegakkan. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa auditor atau PNS yang berada dalam lingkungan
pengawasan akan berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai negeri sipil lainnya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan auditor yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan. Dan yang keempat, tujuan dari regulasi ini adalah untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan. Artinya hal-hal yang sifatnya kualitatif itu kemudian kita kuantitatifkan dan dituangkan ke dalam bentuk regulasi agar ada kepastian hukum, kemudian ada kepastian penegakan, dan ada kepastian bahwa seseorang itu melaksanakan pekerjaan dan tugasnya itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terus Pak Gemilang lanjut. Ini yang sering kita temui dalam praktek itu adalah, lanjut Pak Gemilang, dilema etik auditor. Jadi dilema etik auditor itu adalah tadi yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa dilema etiket itu merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana dia harus membuat keputusan tentang perilaku apa yang tepat untuk dilakukannya. Yang kedua, dilema seorang auditor secara terus-menerus dihadapkan pada situasi dilema etik yang melibatkan pilihan-pilihan antara nilai-nilai yang saling bertentangan. Ini sering dihadapi di lapangan, ada nilai-nilai yang sering dipertentangan. Ya. Kemudian kemampuan auditor untuk mengambil keputusan ketika menghadapi situasi dilema etika akan sangat bergantung pada berbagai hal. Karena keputusannya akan berdampak pada organisasi. Masalah-masalah etik yang sering dijumpai oleh auditor internal antara lain adanya tekanan atau permintaan-permintaan. Misalkan melaksanakan tugas yang sebetulnya bukan kompetensinya. Kemudian yang kedua, mengungkapkan informasi rahasia suatu klien atau organisasi yang seharusnya tidak boleh diungkapkan. Karena tadi jelas di dalam kode etik, auditor itu hanya mengungkapkan apabila memang sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Kemudian yang ketiga, dilema itu juga sering dialami oleh auditor, yaitu mentoleransi integritasnya dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan, dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, audiens sekalian, kalau di media massa beberapa waktu lalu sampai hari ini, itu masih muncul bagaimana auditor BPK ternyata ketangkap KPK, kemudian auditor BPK memberikan opini yang seharusnya tidak wajar, dan sebagainya, itu terungkap di itu adalah inilah problem-problem dilema. Itu ya, apalagi kalau kita bicara lebih detail lagi terkait dengan bagaimana seseorang itu bisa melakukan itu. Ada teori triangle of fraud misalkan, adanya keserakahan, adanya kesempatan, kemudian adanya kebutuhan. Nah, kebutuhan itu kadang-kadang tidak melibatkan hanya diri kita, tetapi pasangan kita atau anak kita yang ada kebutuhan-kebutuhan sehingga merasionalisasi untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, itu ada teori dalam fraud gitu ya. Kemudian yang keempat, dilema itu juga mendistorsi ya objektivitas atau independensi dengan menerbitkan laporan ganda atau menyesatkan. Banyak kejadian kasus-kasus, dan ini kasus-kasus dunia itu ternyata auditor juga bisa mendistorsi, Pak. Kasus Imron misalkan, kemudian kasus yang perumahan di Amerika Serikat yang menjadikan kebangkrutan, itu ternyata juga ada peran auditor dalam memberikan opininya yang sebetulnya
tidak seharusnya diberikan opini, sehingga Ada opininya menyesatkan. 3 menit lagi nih, Pak Toto. Oke, lanjut. Saya kira sudah selesai, tapi Oh, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan dari para pendahulu kita yang saya kira masih relevan untuk kita selalu ingat. Yang pertama adalah dari Pak Baharudin Lopa. Beliau menyampaikan banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Jadi kalau salahnya rame-rame itu kita tenang, Pak. Beliau menyampaikan beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Jadi ini tantangan. Jadi untuk menjadi orang yang benar itu kadang-kadang kita sendiri. Bahkan kita terasing atau bahkan aneh dalam lingkungan yang tidak benar. Gitu. Kemudian yang kedua, ini dari Pak atau Bung Hatta, yang saya juga sangat suka ini. Beliau mengatakan, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Artinya jujur itu adalah nilai yang paling hakiki dan paling tinggi. Kalau kita mungkin sekarang kita mengenalkan adalah integrity mungkin barangkali lebih tepatnya gitu ya. Dan terakhir dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau menyampaikan hal yang sederhana tapi dalam bagi saya ini. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kita seringkali terjebak pada yang dulu nggak apa-apa, sekarang zaman sudah berubah gitu ya. Tapi kita harus melakukan ini adalah inovasi untuk bagaimana kita selalu memperbaiki pola-pola kerja kita dari masa yang akan datang. Mungkin demikian sekedar sharing saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan terbuka lebar untuk kita berdiskusi. Waktu saya kembalikan ke Prof. Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Mas Toto ini time manajemennya oke banget lah. Jadi Puan, saya ini selepas 30 tahun tak jumpa dia nih, saya baru kali ini melihat dia bagi presentation tahu. jadi kami dulu kalau di kampus biasa, tapi selepas itu saya tak pernah dalam satu forum dengan Supriyanto Nugraha, padahal kami sama-sama pemain bola sepak masa. Oke, ini ada juga bergabungan kita Dr. Susi Marni, Rektor University Nagoya Indonesia di Batam. Thank you Bu Susi for you join. Beliau sangat teman Rektor juga sebagai owner. Jadi nanti Puan dan siapa Mas Toto, Pak Hati, kalau kita ke Batam nanti Ibu Susi sudah siap menjemput dan beri katanya syarat dijemput di airport adalah beri kuliah tamu di kampusnya. Waduh, wadah terlambat Prof. Saya kemarin baru kembali dari Batam nih. Bukan terlambat, berarti disuruh balik lagi. Ya, terima kasih Prof. Baik Pak Satya, maaf ini saya tidak on kamera. Salam kenal. Ya. Luar biasa ini. Ya, dan bagi saya adik. Ini kadang-kadang dalam ferry pergi Singapura, jadi kadang-kadang di mana-mana dia. Oke, thank you Bu. Oke, right now we go to question answer. Ini banyak sebenarnya pertanyaan dekat my email ni, tapi selalu saja saya setiap event ambil dua orang untuk satu speaker ya. Pertanyaannya. Saya awali untuk Pak Hasbi, the first speaker, dari Farhan. Sangat menarik presentasi Pak Hasbi tadi. Saya menambah ilmu juga. Oh, okey. Saat ini sedang viral tantangan seorang staf Direktorat Pajak kepada Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani tentang investasi bodong. Puan, investasi bodong ni kalau Indonesia dikata ini tak rasmi lah macam itu. Jadi sudah 2 tahun tidak diproses. Begitu info media. Terkait in this case, wah dia campur-campur bahasa ni Pak. Is it any something wrong about good governance of financial ministry, bureaucracy, or anything regard moral and ethic issue? Ya, jadi dia is it any something wrong about good governance of financial ministry,
bureaucracy or apa ini? Or anything regard moral and ethics itu. Itu dia tanya Pak Kaliparan. Nomor 2 dari Hari. We know that there is abuse of public service policy or political interest to take benefit in many opportunities to get good impact regarding corporation target. What do you think about BPK standard operation and ombudsman of operation right now? Ini macam berat juga ni pertanyaannya ni. Okey. Kemudian saya pergi ke Puan Rina pula. Interesting, Associate Prof Rina. Thank you for your smart sharing. Okey. Ini dari Putra ya. Sudah lama, ini bahasa Indonesia pula. Sudah lama kita mengetahui bahawa pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dalam skala yang besar selalu beresiko mengabaikan kelestarian alam. Biasanya kepentingan oligarki politik selalu dimenangkan dibandingkan kelestarian alam itu sendiri. Apa regulasi yang perlu dibuat supaya ada kepastian bahawa ekosistem alam tak akan terus terdesak, setidak-tidaknya atau at least bisa diperlambat. Bagaimana pemerintah Malaysia berpandangan tentang tentang apa ini dikata ya, tentang protection climate change? Adakah para politician Malaysia memberi perhatian yang signifikan untuk perkara ini? Ini pertanyaan nombor 1 dari Putra. Kemudian yang kedua dari Diana. Saat ini Indonesia sedang membangun ibu kota negara baru, ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, dekat juga dengan Sabah dan Sarawak. Apa kiranya isu yang berkembang di masyarakat Malaysia regard IKN ya? Adakah mesh media more big opportunity will be will be coming about IKN or alam ini? Apakah Kalimantan akan terjejas menurut pandangan orang-orang di sebelah Malaysia? At least what you think regard above isu. Jadi setidaknya you punya opinion sendirilah, dia kata. Kalaupun tak berani mengata macam mana Malaysian government dan lain. Okey, ini kepada Pak Setianta Nugraha pula dari Lina. Nombor 1, audit merupakan serangkaian proses yang tersistem dalam rangka mendapatkan dan mengetahui bukti-bukti yang ada. Apakah auditor internal di pemerintah efektif adanya selama ini? Kesan yang ada di masyarakat sepertinya internal audit di lembaga pemerintah rawan dan kurang dipercayai kinerjanya secara good governance yang fair atau yang ketat secara fair. Bagaimana pandangan Pak Setianta Nugraha? Waduh, ini bahaya juga jawab salah ni. Komen nomor 2 ini Ari Ambar. Moral dan etika di negara kita sudah menjadi suatu isu yang sangat memprihatinkan. Bahkan lembaga KPK saja membuat tagline, jujur itu hebat. Artinya, di negara yang semua penduduknya beragama dan menjunjung Pancasila, namun nyari orang jujur saja susah minta ampun. Malah disebut suatu yang hebat untuk bersikap jujur. Padahal kan jujur itu sesuatu yang harus. Bagaimana membuat kejujuran dan moral etika bisa ditegakkan? Apakah peran IT saat ini sudah memberi kontribusi yang besar? Atau bagaimana? Sebab bagaimanapun man behind IT
Jadi tetap manusianya. Oke, kita mulai jawaban dari Pak Hasbi atas 2 pertanyaan. Masing-masing kena jawab semua pertanyaan 5 menit masing-masing speaker ya, karena kita sudah mau masuk injury time. Oke, Pak Hasbi, sila. Prof, maaf yang nomor 2 tadi saya agak kelewatan. Oke, saya baca ulang. We know, dia bilang dari hari ini, we know there is abuse of public service policy or political interest to take benefit in many opportunities to get good impact regarding corporation target is very massive. What do you think about BPK standard operation and ombudsman operation? Silakan. Baik, Prof. Ya, saya mulai nomor 1. Masalah etika, ya sebenarnya tadi sudah nyambung dengan Pak Yanta. Begini, kalau etika itu adalah semua norma, semua adat, semua moral yang kita pakai dalam perilaku kita. Tapi etika ini kalau kita kodifikasi, itu akan menjadi undang-undang. Nah, kalau undang-undang jelas ada punishment. Kalau kita melanggar, bisa dipenjara, ya. Kalau pidana. Pak, sorry Pak Hasbi, mungkin Bapak akan menjawabnya, tapi saya takut terlupa. Ini pertanyaan dia kaitkan tadi dengan laporan staf DJP kepada Ibu Menteri yang dirasa hampir 2 tahun atau tidak direspon. Mengenai investasi bodong, iya. Ya, terkait itu dia tanya, mungkin Bapak sedang menjawab ke arah sana, silakan Pak. Iya, dasarnya dulu sedikit. Ya cuma takut kelamaan. Baik. Nah, kalau sudah diundang-undangkan, itu bisa dihukum. Tapi kalau masih melanggar etika, hukumannya tidak seperti yang sudah dikodifikasi itu. Nah, mengenai investasi bodong ini, ya, kalau kita lihat, itu kita bisa tempatkan dia hanya melanggar etika. Nah, kalau sudah melanggar etika, memang nggak ada punishment. Memang tidak melanggar hukum, Pak, kan ada OJK regulation. Nah, itu, kalau ada melanggar hukum, itu mestinya sudah harus diproses itu. Ada hukumannya, Pak. Tapi kenapa tidak dikerjakan tidak dilanjutkan oleh Menteri Keuangan, Pak? Ini otorisasinya mereka gitu, Pak, Prof. Kita lihat. Ya, kalau ada undang-undangnya udah pasti mestinya masuk pengadilan. Oke, itu kan? Ya. Jadi nomor 1 kelihatannya itu, ya, good corporate governance memang kita harus melihat bahwa tujuan daripada corporate governance ini kan mekanisme internal, mensinkronkan antara mekanisme internal dengan mekanisme eksternal. Nah, apakah mekanisme eksternalnya ini dengan mekanisme internal dari Departemen Keuangan ini sudah sinkron? Nah, ini yang memang komunikasinya belum baik. Mungkin secara internal sudah jalan, tetapi secara eksternal, dengan eksternal itu masih belum ketemu. Oke. Ya. Baik. Kira-kira nomor 1 itu mungkin Prof ada yang saya kelewat. Sudah betul, sudah tercover, Pak. Nomor 2 tinggal hal ini kalau kita lihat dia maksud bagaimana pandangan Bapak terkait dengan operation standar BPK dan ombudsman terkait dengan banyak perusahaan atau politician mengambil manfaat dari positioning. Silakan. Ya, memang jelas sekali tadi Pak Setianta memperlihatkan bahwa setiap institusi itu punya kode etik. Dan etika itu kan juga banyak, ada kode etik pribadi, ada kode etik komunitas, ya. Nah, kalau dilema yang diperlihatkan oleh
Pak Setianta itu kan kalau ada konflik. Nah, Hmm. masalahnya begini, Pak. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kita melanggar kode etik, kita mungkin lebih berani Hmm. ketimbang melanggar hukum. Kalau sudah dikodifikasi itu sudah ada punishment-nya. Bahkan punishment, mohon maaf, itu juga bisa dihitung-hitung, Prof. Ya, punishment-nya apa? Jadi saya rasa di sini akhirnya kembali kepada moral. Moral itu kan adalah perilaku kita, Ya. menanya hati kita, apakah hati nurani, apakah yang kita lakukan ini benar atau salah. Ya, betul. Jadi kalau kode etik, baik BPK maupun Ombudsman, nah itu ya paling dicabut izin praktek kita, Prof. Ya, betul. Izin praktek kita dicabut, kita dipecat, ya. Tapi ya itulah hukum untuk seperti dalam hukum nggak ada dia punishment-nya. Jadi ya, Ya. gitu. Orang Jadi kalau mau benar lebih baik kode etik itu kita kodifikasi aja sekalian menjadi Iya. satu regulasi. baik. Kira-kira itu, Prof. Pandangan Terima saya. Ketika Bapak menyebut hati nurani tadi, saya malah agak ketawa ingat partai hati nurani rakyat, tapi ternyata malah tidak dipercaya rakyat juga karena suaranya sangat kecil. Oke. Jadi Prof bisa masalahnya, jadi masalahnya bukan saja soal nama tadi kata Pak Toto. Jadi, Wan, please you answer two question for you. Tapi saya nak bagi tahu dekat you tadi Pak Toto kata PNS itu pegawai negeri sipil di Malaysia dipahamin adalah kaki tangan kerajaan. Jadi itu Ya, paham ya. Okey, kerajaan. sila dijawab dua pertanyaan tadi for you. Okay, terima kasih Pak Reza. Yang the first question from Putra, Mr. Putra, apa regulasi yang perlu dibuat to make sure ekosistem still Dan intact kan? bagaimana Malaysia pula ini dalam arti politician attention opportunity. Okey, untuk yang pertama, ya, daripada Pak Putra ada dua pertanyaan kan. Satu tentang regulasi. I think because the regulation ni dia punya level is at the government, the ministry level, which being di politician also di situ. Kan, di situ juga politician, tapi I think because bila they become the government, dia mesti they also have to take into account the accountability, the commitment, the previous commitment. Okay, because it's now pun kalau not in the government, the commitment towards sustainability, environmental and so on tu ada di corporate, di bank also kita sudah apply that regulation. So mau tidak mau government must also berjalan towards that. Okay, so I think kalau dari segi regulation, because Malaysia dia punya status of sustainability atau environmental carbon emission tu not really higher than compared to Indonesia. So kita punya status tu tak adalah teruk sangat kan emission dia, but tadi kita dah tengok status dia. Maybe I think dari segi tax, maybe daripada cukai tax, maybe kita boleh government can impose towards company yang tidak environmental friendly, kan. So macam kalau nak buat, even sekarang bank pun if you want to apply for loan, dia ada environmental or ESG, environmental, social and government punya measurement. Okay, so the scoring tu so a lot lah, so that everybody, maybe I think Malaysia dia tak nak impose on regulation more, tapi towards voluntary. Kita tak adalah nak terlalu ketat, tapi kita impose sedikit-sedikit in terms of ini. Okay, another one ni, soalan ni tentang apa ni, how to protect climate change from the political view ya. Malaysia. What the Malaysian perception about IKN in Indonesia?
sebelah. Oh, itu dia yang itu the second one. Yang another one yang Mr. Putra asked about macam mana government Malaysia. Okay, I think Malaysia nampak kita in the new government, the new prime minister ada apa nama apa kita kata ada one ministry. Kalau dulu ministry itu dipanggil Kementerian Alam Sekitar dan alam sekitar dan alam sekitar lah. Tapi now that kementerian being nama dia tambah dekat situ climate change. Ada Kementerian Alam Sekitar dan Perubahan Alam, Perubahan Iklim. So that actually shows to everybody that the Malaysian government actually support this. Not only kita pakai cakap je, tapi actually kita support under ada specific minister yang look into this issue. Okay, so anything pun at the university level pun, kalau if you want to apply for grant, that grant mesti ada relates with a certain SDG, Sustainability Development Goal. Okay, for the second question from Diana, opinion about Kalimantan as a city, the new Indonesian city, right? Ya, betul. Okay. So I think kita tak ada, from my opinion lah, I don't see much information on this in the media. Tapi just from the chit chat dengan kawan-kawan daripada Sabah dan Sarawak, they said a lot opportunity to them. Sabah Sarawak also dia ada. I think because of when Kalimantan become like Putrajaya here, so Sabah and Sarawak will also feel the spill off. Dia dapat not only, I think kita ada highway kan, maybe that highway the jalan tol tu can terus ke Kalimantan. Sekarang kita ada highway terus ke Brunei, Miri to Brunei. Okay, so maybe akan ada di Kalimantan. So it's actually open up more opportunity for Sabah Sarawak because dekat sana pun ada banyak resources, good education and so on, from my opinion. For your information too, that your new Prime Minister, Datuk Seri Anwar Ibrahim, very much follower in Indonesia. Yes, of course. Pak Setianta, untuk jawab dua pertanyaan dalam masa 5 minit juga, silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama, audit proses sistemnya, apakah pemerintah audit internal itu sudah efektif atau belum ya? Yang nyatanya tentu indikatornya banyak. Kalau kita mengatakan efektif atau belum. Dalam norma auditor internal, kita mengenal adanya internal audit capability model. Jadi adalah suatu sistem untuk mengukur seberapa kuat atau seberapa tinggi nilai dari auditor internal. Kita rata-rata di Indonesia baru pada level 3, dari level 5 di tingkat internasional atau global. Itu salah satu indikator ya. Yang kedua, banyak kasus-kasus korupsi dan bahkan dalam rating dunia ketika terakhir ada publikasi dari dunia internasional tentang persepsi korupsi indeks. Kita berada di 34 dari nilai tertinggi 100. Dan kita berada pada level yang paling rendah dalam dekade tahun-tahun sebelumnya. Itu adalah salah satu indikator bisa dikatakan itu belum efektif. Tentu paradigma sudah berubah dalam indikator dari auditor internal, bukan lagi menjadi watchdog, tetapi lebih kepada bagaimana kita menjadi strategic partner ya, strategic partner manajemen dan trusted advisor. Kita menjadi partnernya manajemen, kemudian juga menjadi konsultan yang dapat dipercaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan atau good governance. Kita tidak lagi memelototi temuan-temuan yang kemudian berakhir kepada penggantian uang dan sebagainya atau bahkan penjara. Bukan itu, tapi bagaimana memperbaiki tata kelola pemerintahan supaya menuju good governance and clean government. Yang kedua, moral dan etika memperhatikan. Saya sepakat tadi dengan penanya terakhir ya, bahwa kenapa kata-kata jujur itu seolah-olah kok kemudian dipersepsikan langkanya orang jujur ya.
kita kembali kepada Pak Baharudin Lopa tadi ya. Artinya itu sangat relevan bahwa jujur itu kadang-kadang kemudian kita menjadi aneh untuk jujur itu. Tapi bukan berarti tagline ini juga salah gitu ya, tapi bisa dari sudut pandang kita, dari mana kita melihat. Karena di satu sisi ini adalah sebagai motivasi bagi orang-orang jujur yang selama ini diam. Kata orang, kita sebetulnya banyak orang-orang baik, tetapi dia tidak muncul. Jadi orang-orang yang kurang baiklah yang muncul di permukaan. Nah inilah kemudian bagaimana mendorong untuk kita bisa jujur di permukaan. Bagaimana kita menjadi integrity. Itu ya, ini kan. Bang Sarul, saya penasaran, boleh nggak saya ingin men-sharing untuk pertanyaan-pertanyaan di atas? Boleh kalau ada pendapat dari Mas. Oke, pertama tantangan tadi ya, menarik akhir-akhir ini ya, investasi bodong. Tentu ketika kita bicara investasi bodong, maka pengadilanlah yang dapat mengatakan atau memutuskan apakah itu investasi. Tetapi problemnya di sini adalah pengaduan yang katanya 2 tahun tidak ditindaklanjuti. Berarti ini ada yang salah di mekanisme pengaduannya. Apakah pengaduannya langsung ataukah dengan whistleblowing system. Ketika pengaduan itu ada cukup bukti-bukti dan fakta-fakta atau dokumen yang mendukung, itu tidak seharusnya itu kemudian dikesampingkan. Itu wajib, pengaduan itu wajib ditindaklanjuti sepanjang fakta-fakta atau dokumen-dokumen itu terpenuhi untuk bisa ditindaklanjuti. Maka dalam pengaduan itu kita mengenal pertama adalah di verifikasi, di administrasi dulu ketika ada pengaduan, kemudian di verifikasi, kemudian yang ketiga di validasi. Jadi validasi itu nanti akan menentukan apakah pengaduan ini ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, ini adalah terkait dengan BPK dan Ombudsman ya, penyalahgunaan wewenang atau abuse of power tadi yang disampaikan oleh penanya tadi, dan ini dikaitkan dengan politik. Ini menarik, ini perlu pembahasan panjang ya, karena ketika kita bicara kebijakan, maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Ada peran eksekutif dan ada peran legislatif untuk bisa melahirkan satu regulasi atau undang-undang atau kebijakan. Dan ini dalam forum-forum legislasi pun harus mendapatkan masukan dari publik. Itu harus dieksaminasi. Nah, ketika ini kemudian terjadi di lapangan ada penyimpangan-penyimpangan, maka ini bisa jadi oknum ya, oknum yang kemudian harus ada penegakannya, gitu ya. Ini yang ketiga. Kemudian regulasi yang menarik, saya menarik tadi dari Prof. Rina ya, menyampaikan 41% Indonesia itu concern terhadap climate change. Kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, rasanya paling rendah, gitu ya, paling rendah. Nah, kalau saya boleh sampaikan sebetulnya Indonesia cukup responsif terhadap lingkungan ya, karena dalam daftar ini misalkan untuk undang-undang artinya tindak lanjut dari Millennial Development Goals, kemudian Sustainability Development Goals, bahkan parlemen kita menjadi inisiator dalam SDGs ya yang tahun lalu diadakan di Bali ya. Ada satu undang-undang nomor 32 tahun 2009 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan ini diterjemahkan banyak sekali dengan peraturan pemerintah maupun peraturan menteri dan sebagainya. Ini mungkin lebih dari 30 turunan dari bagaimana regulasi terkait dengan lingkungan hidup. Boleh di-share undang itu ke Puan Rina supaya jadi referensi. Oke, nanti bisa saya share ke Prof. Rina ya. Artinya kalau bicara dari regulasi memang sudah banyak sekali dilakukan di Indonesia, tapi faktanya ini adalah persepsi bagaimana responden itu menilai bahwa Indonesia ternyata masih 41,7% ya menyatakan bahwa telah merespon dengan baik melalui regulasi. Ini tantangan dan masukan bagi kita bagaimana ke depan kita bisa memperbaiki untuk menangani lebih efektif lagi bagaimana climate change ini. Mungkin demikian, Prof. Sarul. Terima kasih. Thank you very much, Mas Tunun. Jadi sebelum kita pergi ke closing remark, tadi Mas Toto atau Pak Setianta meng-highlight banyak orang jujur yang tidak tampil. Sekarang Ibu Fungsi ini orang jujur, Pak.
hati. Jadi baru sekarang tampil, saya pun baru ketemu lama. Karena beliau mau. Gimana Bu Susi, ada mau komen satu sebelum kita closing? Baik, terima kasih Prof. Reza. Luar biasa ya sharing pagi ini juga. Terima kasih tadi Prof. Rina. Saya juga melihat itu dari Prof. Rina, juga dari Pak Setianta ya, Pak Hasbi. Tadi saya terlambat Pak Hasbi, yang Pak Hasbi. Tapi alhamdulillah luar biasa ya temanya hari ini. Tetaplah saya juga mesti belajar ya Pak ya. Saya ini sebetulnya dari manajemen, terus fokus di perbankan syariah. Nah sekarang mau tidak mau, alhamdulillah kita 3 perguruan tinggi bergabung menjadi universitas. Jadi untuk perbaikan saya harus siap menjadi rektor ini Pak Prof ini. Jadi tetap rangkap-rangkap nih Pak Setianta, Pak Hasbi dan Bu Rina. Itu saja, salam kenal. Terima kasih. Ke Batam lagi Pak Setianta ditunggu. Siap, insya Allah Bu. Terima kasih. Khusus ini smart mom lah, jadi wife juga, mom juga, rektor juga. Oke, before closing remark, kita kena refreshing